Baik anak-anak kami sekalian, materi hari ini adalah tentang rukhsah. Apa itu rukhsah? Nah, di materi ini kita bahas satu persatu. Di dalam Islam, rukhsah itu adalah satu keringanan bagi semua umat manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Yang kedua, melalui pembelajaran marketplace, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Tiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk pengertian rukhsah, secara etimologi, arti rukhsah adalah berasal yang maknanya rukhsah dari kata rakhusa, keringanan atau kemudahan. Sementara secara istilah, arti rukhsah adalah bentuk keringanan atau kemudahan tiap menunaikan ibadah karena sebab tertentu. Nah, untuk menguatkan, di sini ada dalil rukhsah sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Kemudian ada di sini contoh rukhsah dalam Islam. Contoh rukhsah diperbolehkan makan bangkai untuk menjaga jiwa. Allah berfirman, akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam rukhsah itu ada dua. Yang pertama adalah rukhsah istihsan. Apa itu rukhsah istihsan? Rukhsah istihsan adalah mengandung istilah kebaikan. Artinya, jika dirasa seseorang muslim menjadi lebih baik ketika memilih rukhsah, maka rukhsah dipilih. Contohnya, orang yang sakit tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah rukhsah menggugurkan hukum azimah. Rukhsah adalah hukum yang datang perihal sebuah perbuatan karena uzur tertentu sebagai pengecualian dari azimah atau hukum asal, seperti kebolehan qasar di dalam salat bagi musafir, pembatalan puasa bagi musafir di bulan Ramadan, pembatalan puasa Ramadan bagi orang yang sakit dan orang daging bangkai secara terpaksa. Kemudian, rukhsah dalam Islam di sini yang pertama rukhsah dalam sholat. Boleh seseorang tidak sholat apabila dia sakit. Nah, rukhsahnya atau misalnya rukhsah di dalam sholat. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Kalau tidak mampu duduk, ia berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, ia hatinya. Kalau tidak mampu hatinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, rukhsah dalam berpuasa. Contohnya apa? Sakit, musafir, ibu menyusui, ibu hamil, haid, atau nifas. Untuk rukhsah dalam zakat, boleh diwakilkan membayar zakat. Atau yang kedua, uang dijadikan sebagai zakat ganti dari beras. Kalau rukhsah haji, boleh diwakilkan hajinya atau boleh ditunda kepergiannya dengan alasan sakit parah. Itulah materi kita di tujuan pembelajaran pertama. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian dapat memahami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang.